Waktu itu saya masih ingat, kita kan jualan di toko-toko distributor kita. Yang lain pakai kredit. Wah, dunia saya kalau kredit ya kan. Yang lain DP 10%. Saya bikin DP 0. Kira-kira laku siapa, teman-teman? Halo teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube Pipo. Hari ini kita nyantai, ngobrol-ngobrol tentang pengalaman ya. Saya kan sekarang udah umur 50 tahun loh teman-teman, setengah abad. Waduh, uzur banget ya kayaknya ya. Tapi saya bisa sharing pengalaman saya. Karena tadi pagi saya lihat di IG atau TikTok ya, saya lupa. Ada yang ngomong, bekerja motivasinya untuk uang, bener nggak? Terus ada yang ngomong, ya itu berlebihan, harusnya nggak gitu, bla 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 bla. Saya sharing pengalaman saya, teman-teman. Nanti teman-teman bisa ambil kesimpulan apakah motivasi bekerja itu untuk uang atau jangan-jangan untuk hal yang lain ya. Saya itu lulus kuliah tahun 97. Uzur ya, teman-teman. Nah, ketika saya lulus kuliah 97, saya itu lulus bukan dari keuangan, teman-teman. Saya sering sharing keuangan, tapi saya bukan lulusan jurusan keuangan loh. Saya kuliah 2, teman-teman. Teknik sipil di Jogja, Atmajaya, terus satu lagi psikologi di UGM. Yang sipil 4 tahun lulus, yang psikologi 3 tahun nggak lulus. Karena sudah lulus, saya pikir tadinya cuti dulu, tapi keterusan cutinya sampai sekarang. Nah, ketika saya lulus, teman-teman, dari teknik sipil, Indonesia Krismon, 97. Nah, karena Krismon tidak ada pekerjaan sipil, masuk saya ke perusahaan finance atau perusahaan kredit. Nol, bener-bener nol loh teman-teman. Saya waktu itu ingat tuh, kalau ngelihat teman-teman saya dari yang lain, wah hebat-hebat ya, mereka bisa Excel, bisa PowerPoint, bisa Microsoft Access. Kalau saya ngertinya cuman Word, itu aja nggak semua perintah-perintahnya ngerti. Saya datang ke Jakarta, terus saya coba belajar terus. Wah, saya di sana digembleng nggak karu-karuan, teman-teman. Belajar banyak tentang bunga, hitung-hitungan, present value, future value. Yang sederhana aja, pakai Excel. Tadinya saya nggak bisa pakai Excel loh, teman-teman. Aduh, malu ya sekarang. Nah, ternyata Excel luar biasa ya, bisa untuk ngitung rumus, payment, untuk future value, present value. Saya belajar banyak. Saya 4 tahun kerja di perusahaan pembiayaan ini. Dan saya bersyukur, saya belajar banyak. Walaupun ya, waktu kerja saya tuh ngomel-ngomel, teman-teman, waktu itu. Apa sih perusahaan ini? Gajinya kecil, kerjaannya ribet, lembur-lembur, capek, duitnya sedikit. Saya masih ingat, komplain-komplain seperti itu saya masih ingat. Saya sih sekarang nyesel sih. Menurut saya, itu proses belajar. Nah, setelah 4 tahun kerja di perusahaan pembiayaan tadi, saya pindah ke perusahaan Amerika, jualan komputer. Di situ saya ditarik jadi ya sejenis bisnis manager lah ya, nanganin macam-macam ya, program-program penjualan. Tapi di sini saya mulai bisa menerapkan apa yang saya pelajarin di perusahaan pertama tadi. Kalau di perusahaan pertama saya belajar kredit, belajar pembiayaan. Nah, di perusahaan kedua ini saya bisa menerapkan loh, teman-teman. Waktu itu saya masih ingat, kita kan jualan di toko gitu ya, di toko-toko distributor kita. Yang lain pakai kredit. Wah, dunia saya kalau kredit ya kan. Yang lain DP 10%. Saya bikin DP 0. Kira-kira laku siapa, teman-teman? Laku punya saya. Kenapa bisa DP 0? Ya ada caranya kan, teman-teman. Saya bisa ngomong sama yang kasih kredit. Ya, waktu itu perusahaan pembiayaannya perusahaan luar lah ya. Dia mau ngasih kredit. Zaman itu masih kredit masih susah, teman-teman. Itu tahun 2001. Saya ngomong ke perusahaan kreditnya. DP-nya saya yang subsidi boleh nggak? Kita promosi. Oh boleh Pak, tapi po kalau perusahaannya mau kasih subsidi DP boleh. Wah, kebetulan. Jadi punya saya DP 0, yang lain DP 10%. Wah, kenceng jualan saya Pak. Yang lain-lain jual 1, saya jual 5. Karena DP-nya 0. Saya bisa mulai menerapkan yang saya pelajarin di perusahaan pembiayaan pertama tadi. Nah, kemudian yang lain ikut-ikutan DP 0. Saya bikin program yang lebih canggih lagi. Selain DP 0, saya kasih cashback, teman-teman. Waktu itu jual notebook, harga 10 juta masihan. DP 0, yang beli notebook saya, selain DP-nya 0, pulang saya kasih 1 juta deh, 1 juta. Kenceng banget jualannya. Gudang bersih tuh langsung. Dari yang tadinya nggak ngerti kredit, belajar di perusahaan pertama tentang kredit, di perusahaan kedua saya sudah bisa menerapkan. Nah, terus saya mulai bisnis sendiri. Bisnis sendiri, kacau balau lah ya teman-teman. Ternyata bisnis itu tidak semudah yang diomongin motivator. Tapi ada banyak hal yang bisa saya pelajari dari situ ya. Bisnis apa aja teman-teman
macam-macam saya tuh. Dari tadinya manajer komputer ya, terus jadi bisnis sendiri, jualan piring melamin, pampers, jualan baterai, kipas angin, alat-alat promosi, alat pertanian, pengering baju. Dari sini saya belajar juga kegagalan bisnis. Bahwa sebaiknya ya teman-teman, bisnis itu yang mahal uang sekolah. Kalau teman-teman belum menguasai ilmunya, uang sekolahnya mahal sekali. Dan biasanya orang-orang bisnis gagal karena tidak sanggup bayar uang sekolahnya. Akan jauh lebih mudah dan lebih mudah sukses kalau teman-teman sudah ngerti bidang bisnisnya itu sebelumnya. Misalnya, tadinya saya jualan komputer, terus saya buka toko komputer. Itu menurut saya lebih mudah. Daripada manajer komputer, perusahaan komputer, manajer penjualan perusahaan komputer, terus bikin perusahaan pampers, popok bayi, jualan popok bayi gitu teman-teman. 180 berubah, tidak punya network, tidak punya market, bingung, nggak ngerti produk. Wah, itu uang sekolahnya mahal. Bukan berarti nggak bisa, bisa teman-teman. Asal sanggup bayar uang sekolahnya, rugi, ditipu orang, salah beli produk, ketipu lagi, rugi lagi, terus asal bisa bayar uang sekolahnya dan mau belajar, lama-lama sukses juga. Kalau nggak mau pengalaman di bidang sebelumnya, teman-teman juga bisa punya mentor. Tapi mentor yang benar ya, jangan mentor yang ngawur. Nah, itu perjalanan saya. Nah, setelah itu tahap keempat dari perjalanan saya mulai investasi. Nah, di investasi ini saya senang sekali karena dunia saya lah ya teman-teman. Saya bisa menerapkan apa yang saya pelajarin dari perusahaan kredit yang di awal tadi. Mulai dari prinsip income lebih besar dari angsuran. Oh, saya lihat waktu di sini saya kan liatin teman-teman saya, kita membiayain perusahaan rental mobil ya kan. Kita kan lihat enak ya. Orang rentalin mobil zaman itu ya, nggak tahu zaman sekarang. Bisa income lebih besar dari angsuran. Enak ya. Ada yang nyewain alat berat, doser gitu ya, ke hutan-hutan. Income-nya lebih besar dari angsuran. Prinsip income lebih besar dari angsuran saya belajarin di sini. Yang kedua adalah prinsip analisa kredit. Karena saya di sini jadi kredit analis, teman-teman. Saya ngerti kredit analis itu yang disetujuin apa. Kalau nggak disetujuin, solusinya gimana. Saya belajar banyak loh di sini. Plus satu lagi, ilmu DP0. DP0 itu juga ada di sini. Nah, hari ini yang saya lakukan, teman-teman, saya kan invest properti, beli properti, pakai kredit. Kemudian, propertinya yang membayar angsurannya sendiri karena income-nya bisa lebih besar dari angsuran. Kan yang saya lakukan gitu, teman-teman. Sebenarnya yang saya lakukan hasil dari tahun 97 sampai 2001, saya belajar. Makanya, teman-teman, saya tuh sering ngomong ke anak saya, kamu kalau kerja ya, jangan ngomongin gaji. Papa masih kuat kalau bayarin gaji kamu. Yang paling penting, kamu belajar kayak papa tahun 97 sampai 2001. Walaupun dia kerja dimanapun ya, saya selalu ngomong gitu. Ilmu itu yang akan kamu pakai nanti di hari tua. Ya tapi ya kerjanya belajar. Kalau kerjanya nggak belajar apa-apa, cuman melakukan kayak robot ya nggak bisa. Tapi kalau belajar sesuatu, bisa diterapkan dari, tadi kan kelihatan kan, saya belajar kredit, saya bisa nerapin di perusahaan IT, komputer Amerika. Di perusahaan bisnis sendiri saya nggak bisa, teman-teman. Tapi waktu di investasi, saya bisa menerapkan dengan ya oke lah, teman-teman. Nah, itu sharing pengalaman saya, teman-teman. Jadi menurut teman-teman, apa nih motivasi kerja, terutama untuk teman-teman yang masih muda, yang baru mulai kerja? Uang, apakah yang jadi motivasi kerja? Atau belajar? Atau ada hal lain? Tulis ya, nanti di komen. Menurut teman-teman, kerja itu motivasi karena apa? Atau jangan-jangan saya kerja karena motivasinya debt collector, Pak. Jadi karena dikejar-kejar debt collector, jadi rajin kerja. Nah, itu ada lagi yang lain, itu ilmunya beda lagi. Tapi kalau teman-teman, apa yang membuat teman-teman termotivasi kerja? Semoga bermanfaat. Salam Passive Income Property. Terima kasih telah mengikuti video hingga selesai. Untuk yang belum subscribe, ayo subscribe channel Pipo Hargianto dan klik lonceng notifikasi untuk mengikuti video-video selanjutnya. Teman-teman juga bisa mengikuti seminar-seminar gratis yang saya bagikan. Silakan daftar melalui nomor berikut.